kurang semangat nih. Shalom Super Youth. Shalom. Ya, gak kerasa ya udah ganti tahun, sekarang udah di tahun 2025, tahun baru pastinya juga harus semangat baru. Amin. Oke, yuk semua saya mau ngajak teman-teman bangkit berdiri, kita mau datang pada Tuhan, kita mau masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena atas berkat-Mu kami bisa berkumpul kembali di sini ya Tuhan. Dan terima kasih juga atas segala penyertaan-Mu di tahun-tahun kemarin ya Tuhan, sehingga kami semua bisa melewatinya dengan lancar ya Tuhan. Dan sekarang kami berkumpul di sini, kami mau memuji, meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya di tahun yang baru ini ada harapan yang baru, ada impian yang baru, dan kami semua mau memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his foes, and trembles at his foe. Let's sing together. How great, semuanya, is our God. How great is our God, and all we sing, how great is our God. Mari semuanya bisa nyanyi bersama-sama yuk. Age to age he stands, and time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Semuanya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Ya, sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Selamanya Engkau besar Tuhan. Is our God. Mari semuanya angkat tanganmu. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we sing, how great
Mari semua udah siap memuji Tuhan. Haleluya, sebab kami percaya kami ada di sini hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu Tuhan dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Haleluya. Mari semuanya berseru lebih lagi. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Ya Tuhan, Kau Allah yang besar, kasih-Mu selalu menyertai setiap hati kami Tuhan. Oh Yesus, bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu Tuhan. Yes, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian. Mari semua yang angkat tanganmu bersama-sama. Nyatalah karya-Mu, nyatalah karya-Mu, karya-Mu, semuanya. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu selalu ada untuk setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau-lah Allah yang perkasa, Allah yang God, alive, Jesus we're alive. Semuanya serukan lebih lagi. Jesus we're alive. Jesus we're alive. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan oleh kasih. Kasih sas, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku. Say no lie, Jesus we're alive. Jesus we're alive. Jesus we're alive. Sebut namanya. Jesus we're alive. Haleluya. Sebab kami mau datang kepada-Mu lebih lagi Tuhan. Mari tepuk tangan lebih keras lagi yuk. Semuanya siap memuji nama Tuhan. 1, 2, 3, go! Haleluya.
Shalom Super Youth. Welcome to Super Youth 2025. Ada yang baru pertama kali hadir buat ibadah kali ini? Kamu? Oke. Ya, welcome buat teman-teman Super Youth di ibadah malam hari ini. Oke, pengumuman kita untuk minggu ini. Langsung saja ke iCare. Nah, oke. Minggu ini kita akan ada 3 iCare teman-teman. Di hari Selasa ada iCare Sabtu jam 7 di gereja. Kemudian ada iCare Promedia. Hari Rabu di gereja pukul 7:30 dan iCare for You hari Rabu jam 7 di gereja. Kemudian kita lanjut ke ulang tahun. Tanggal 2 Januari ada Fitri Nuraini. Apakah hadir orangnya? Silakan maju ke depan. Dan pada tanggal 3 Januari ada Emanuela Stefani. Bisa maju ke depan. Oke, selamat ulang tahun buat kalian berdua. Buat Kak Fitri ya, ada wish apa nih untuk setahun ke depan? Harapannya semakin dekat sama Tuhan dan lebih peka sama panggilan Tuhan. Amin. Tepuk tangan dong. Selanjutnya buat Fani. Tahun ke depan ada wish apa? Semoga tambah rajin, bisa sama sekolahnya lancar. Oke, amin. Ya, saya bisa minta tolong Pastor Septian untuk pimpin dalam doa untuk mereka berdua. Kenapa kalian gaji sekali ulang tahunnya? Tanggal 2 Januari sama tanggal 3 Januari. Kira-kira orang tua mereka setelah nyalain petasan gitu, cuman besoknya lahir ya. Ya, tapi luar biasa ya. Fitri tanggal 2, Fani tanggal 3 ya. Kita berdoa buat teman kita. Boleh kita angkat tangan kita bersama-sama, kita mau berdoa buat kedua teman kita. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh bersuka cita bersama memuji Engkau Tuhan, terlebih Tuhan di tanggal 2 kemarin teman kami Fitri berulang tahun. Kami bersyukur 1 tahun Tuhan tambahkan dalam usianya. Kami percaya Tuhan 1 tahun ke depan Tuhan akan menyertai juga kehidupannya. Tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupannya Tuhan. Tuhan melihat kerinduannya untuk semakin peka mendengar panggilan-Mu ya Tuhan. Di masa mudanya Tuhan pakai secara luar biasa dimanapun dia berada Tuhan. Di tempat kerjanya, di keluarganya Tuhan, pakai kehidupannya Tuhan menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan teman kami Fitri ke dalam tangan-Mu. 1 tahun ke depan Tuhan dia bisa menikmati berkat-berkat dan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Stefani Tuhan yang juga berulang tahun di tanggal 3 kemarin Tuhan. Berkati kerinduannya, cita-citanya, pelayanannya Tuhan berkati, studinya juga Tuhan berkati. Apapun yang anak-Mu ini kerjakan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan mendatangkan berkat. Pada masa mudanya Tuhan pakai cara luar biasa, urapi Tuhan saat dia melayani Engkau Tuhan, supaya apa yang dikerjakannya saat dia melayani Engkau Tuhan banyak orang terberkati. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan kedua teman kami ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oke, dari Aisyar ada sedikit hadiah. Oke, bisa silakan duduk. Terima kasih teman-teman.
Oke, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Teman-teman bisa mempersiapkan persembahan. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini pada malam hari ini di ibadah Super Youth yang pertama pada tahun ini. Tuhan, kami ingin memberikan sedikit dari uang saku kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami dan menerimanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan berjalan ya teman-teman, kita mau siapkan hati kita buat masuk ke hadirat Tuhan. Tanpa terasa tahun 2024 sudah berakhir, semuanya kita lalui ya, pastinya juga nggak mulus ya berjalannya ya, pasti ada aja kendalanya, entah itu suka ataupun duka. Kita percaya bahwa sampai sekarang, sampai hari ini kita masih ada di sini, itu semua berkat karena Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan kita percaya kita punya Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan. Dan Dialah Yesus Kristus. Haleluya.
seputih hatimu. Yes, Jesus. Setulus salibmu, Kasih-Mu Tuhan, dan biar mataku, kami percaya Tuhan kasih-Mu mengalir untuk setiap kami. Malam hari ini Tuhan, Kau puaskan setiap hati kami. Kau pasti izinkan kami untuk berjumpa dengan Yesus. segala penyertaan-Mu Tuhan selama hidup ini Tuhan. Kaulah Allah yang setia Tuhan. Kau tak pernah peduli untuk setiap kondisi kami ya Tuhan. Baik kami yang masih banyak kurangnya Tuhan, Kau selalu setia Tuhan untuk setiap kami. Dan Kau selalu menyertai kami Tuhan, menjalani hari-hari ini Tuhan. Walaupun di luar sana kami percaya masih banyak godaan, dan kami percaya iblis-iblis di sana pasti selalu mengganggu untuk setiap kami Tuhan.
selalu ada untuk kami Tuhan. Kau yang selalu menguatkan hati ini Tuhan, sehingga kami bisa menjalani hidup-hidup ini dengan penuh anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara malam hari ini ya Tuhan kepada setiap kami. Kami percaya ada pesan-pesan khusus yang Kau mau sampaikan kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu. Dan kiranya Engkau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, Pastor Septian, supaya bisa menyampaikan pesan-pesan-Mu bagi setiap hati kami, dan kami boleh memperoleh hidup yang lebih baik lagi untuk kedepannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman silakan duduk. Baik, shalom semuanya. Happy New Year. Happy New Year. 2020 guys. Tambah tua. Kayaknya cuma saya tambah tua ya, teman-teman enggak semua ya. Tambah muda ya. Oke. Siapa yang menikmati pergantian tahun baru? Yang menikmati hujan-hujanan sambil lihat petasan, atau kalian yang dilihat petasan, tiba-tiba Fitri lahir, ada yang pergi keluar kota? Enggak ya, di sini semua ya. Oke ya teman-teman, ngomongin soal tahun baru biasanya ada yang namanya resolusi, bener enggak sih? Ya biasanya kita bikin resolusi, ada harapan-harapan yang baru, pasti ya, pacar baru, salah, nah ya. Kemudian impian-impian yang baru, sudah ada belum listnya? Aku tahun 2025 ini, aku harus bisa sampai ke titik ini. Kalau kemarin tahun 2024, aku gagal, aku belum bisa mencapai itu, aku mau mencapainya di tahun 2025. Ada enggak yang gitu? Ada ya? Seringnya kita seperti itu ya, impian-impian baru di tahun yang baru setelah melewati tahun 2024. Ya, mungkin ada yang banyak yang mengalami berkat-berkat Tuhan selama tahun 2024, angkat tangan. Tahun 2024 ini tahun yang luar biasa buat Mas Septi ya teman-teman, ya luar biasa sekali pokoknya. Ada mungkin yang tahun 2024 adalah tahun spot jantung. Tahun spot jantung tahu enggak maksudnya? Ya, isinya dak-dikduk tok ya. Waduh ki piye Tuhan, waduh ki piye. Ya, seperti itu. Atau mungkin tahun 2024 adalah tahun yang kelam buat teman-teman. Aku kehilangan seseorang Mas Septi. Orang yang benar-benar tak ganduli. Ya, tiba-tiba di tahun 2024 ini dia sudah tidak ada lagi.
Atau ini pacar yang paling idealku tahun 2024. Diselebiu sama sahabatku. Guyune banter ki. Ya, kehilangan sesuatu. Atau mungkin tahun 2024 ada di antara kita mengalami kegagalan yang membuat kalian sedih. Mungkin kalian harus sampai resign dari pekerjaan. Kalian harus merasakan gimana rasanya berusaha berjuang lagi cari kerja, ya. Atau di keluargamu mungkin kalian mengalami kekecewaan, mengalami patah hati, asik, broken heart gitu ya. Mungkin ada yang mengalami yang seperti itu. Oke, Kak Septi tadi ngomong, Kak Septi mengalami tahun penuh berkat. Oke, tapi aku tahun 2024 ini tahun yang nek iso rasa dibaleni meneh. Ya memang tidak bisa dibaleni. Maksudnya jangan sampai terulang di tahun 2025. Tahun 2024 adalah tahun yang menyedihkan. Tahun 2024 adalah tahun kelam buatku. Ya, mungkin ada juga yang mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami percepatan demi percepatan. Ada yang mengalami percepatan, harusnya aku belum terima ini tahun ini, tapi ternyata Tuhan kasih di tahun ini. Ada? Ada? Boleh angkat tangan biar teman-teman yang lain tahu. Wih, mantap ya. Saya rindu setiap kita juga bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa seperti itu ya bersama dengan Tuhan. Mumpung masih muda ya teman-teman, mengalami percepatan, mengalami berkat-berkat Tuhan. Masih banyak hal yang kurang dari aku, tapi itu membuat aku optimis untuk ku kerjakan di tahun yang baru ini. Nah ya, ada yang seperti itu. Yuk kita main menti dulu, main menti. Menti. Aduh, menti guys. Nah yuk main menti dulu. HP-nya dikeluarin. Hei, jangan wajahku yang di-scan loh ya. Jangan wajahku yang di-scan loh. Wah, keluar rekening nanti bos kan. Bisa, di Zoom bisa. Bisa, di Zoom bisa ya. Oke. Sudah semua? Belum. Ya lagi. Coba Vale. Coba lagi sampai bisa. Oh ya teman-teman, kita kemarin sudah menyelenggarakan itu ya, turnamen Mobile Legends ya. Next, kita akan ada turnamen PES. Aduh, sapa sing melu guys? Sing menang abet mesti. Nganggo bayar muncen wis kalah semua wis. Jangan ngomong sama-sama. Sudah? Nggo PSIS menyedihkan nanti. Sudah apa belum toh? Susah toh? Apa masukin kode? Itu berarti menti.com ya. Kemudian masukkan use code-nya. Ya, use code-nya 36925755 ya. Tarifnya normal 2.000 per SMS, teman-teman. Sudah? Sudah ya? Yuk kita masuk dulu. Pertanyaan pertama adalah geser seret. Kak, geser Kak. Oh, belum. Dulu, kok sardo sing ngisi? Harapanmu pribadi di tahun 2025 ya, jadi pribadi yang baik. Ayo ngisi. Menaklukkan Eropa guys. Menaklukkan Eropa itu dalam hal apa? Oke, ada yang kepengen punya kerjaan, yes, amin. Ya kita doakan bareng-bareng. Melekat pada Tuhan.
ingin rank IMO tahun 2025. Kayak apa itu? Dapat closingan, wah saya tahu nih kayak gini. Sukses di kerjaan, apalagi melekat pada Tuhan, apalagi semakin dekat sama Tuhan, pelayanan lebih baik, menang lomba, banyak uang, dapat jodoh guys. Ya, punya gaji 2 digit, 10 rupiah. Dapat laptop baru, amin. Dapat pacar baru, beneran enggak ini? Ini nanti didoain Mas Septi loh, beneran loh. Naik jabatan, amin. Menjadi jemaat yang horek. Masuk target full setahun, amin. Bonusnya 50 juta biasanya. Mangkat Jepang, ketemu Subasa. Harusnya yang dibaca tuh yang mana toh guys gini tuh. Yang di tengah enggak sih? Banyak uang terus nih. Bisa jadi cowok. Kok berhenti? Mana tadi bisa jadi cowok tadi? Emang lu sekarang bukan cowok? Atau mau jadi cowok? Bisa luluhin hati doi, asik ya. Keterima univ, oke amin. Pengen apa kuwi? MTK ki apa kuwi? Lagi-lagi enggak apa-apa, isi terus. Gak jadi cewek yang nyusahin, nah tuh Joy ini mesti. Punya pacar di mau. Dapat pacar 3, ojo toh guys, 1 aja. Jangan 3-3an, 1 aja. Dibagi ke Michael tuh loh, 1. Pengen masuk isekai. Apa ki? Apa bet? Another World, oke. The Lost World, ketemu Jurassic Park. Balian sama mantan, aduh. Ora ono sing liya ngono lho. Balian sama mantan. Bisa kayang. Wes asose ngawur. Ono bisa kayang dengan lancar. Terus tahu masalah kayang kalah sama Laras kalian semua. Ya itu harapannya kita ya. Kalau teman-teman benar-benar serius. Tadi nulis di menti ya, doakan bersama. Saya percaya kalau kita melekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, terus berjalan di rencananya Tuhan, kita akan memperolehnya bersama-sama. Besok di akhir tahun kita bisa share satu dengan yang lain, aku sudah dapat ini, aku sudah dapat ini. Ya. Itu harapan pribadi kita di tahun 2025. Sudah guys, malah ada tulisan Jepang. Jepang apa Korea itu? Lanjut ya, next ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, ini lebih lagi. Apa harapanmu untuk Super Youth di tahun 2025? Oke. Kak jemaatnya kepengen yang rame, semakin berapi-api, nambah member mulmet, lebih asik, lebih kompak, makin banyak. Soalnya horek, ini podo mau gitu, podo horek kayak gitu. Persembahan tambah banyak. Anak ini copy paste nih mesti tadi. Makin super, bakar-bakaran. Jemaatnya makin rame, makin banyak gamenya. Semakin menyala youthku, amin. Musi youth tambah rame, ya. Lebih kompak. Lomba PES terwujud. Kayak sing nyekel kamera mesti. Lagi. Ayo yang beneran, yang serius yo, jangan yang guyon yo. Yang horek banget. Makin duar-duar. Makin menyenangkan. Tambah member volunteer, amin. Doa revivalnya rame, yes.
lebih kompak, lebih asik. Mana lagi? Personil tamborin banyak. Amin. Buka lowongan tamborin. Support satu sama lain, ya. Ayo kita doakan bersama supaya ini terwujud di seperwujudnya kita. Amin. Menang turnamen PES. Semakin horang. Bingung, Ojo bingung toh. LED screen, touch screen. LED screen. Guys, Youth 100 guys. Youth 100 guys. Mas Septi seminggu ini diingatkan lagi Youth 100. Terus Mas Septi ngomong gini, Tuhan, kalau benar ini harus dilakukan, diulangi lagi, pas menti ada yang nulis Youth 100. Berarti kita harus kerjakan. Yes? Youth 100 itu apa? Jumlahnya yang datang itu 100. Kira-kira piye? Kira-kira gimana? Kira-kira gimana menurut teman-teman kalau yang datang ini 100 orang? Kurang. Kira-kira gimana guys? Ini tadi sudah dihitung apa belum Mbak Aser? Ada berapa orang? Total semua termasuk volunteer. 40? 44. Bawa. 47. Let me tell you, kalau teman-teman 47 ini bawa satu teman aja, sudah berapa? 94 kurang 6. Piye? Gimana? Memungkinkan enggak terjadi terwujud nih Youth 100? Guys, halo. Ya, kita menuju ke sana. Amin. Kita saling dukung ya. Regenerasi pengurus baru. Ya. Menyala abangku. Oke. Ya, itu semua harapannya kita. Bu Ketua, siap gaspol Bu Ketua. Gaspol ya, Bu Ketua Elpens. Kita dukung sama-sama Bu Ketua Elpens. Ketua Elpen, Bu Ketua Youth, ya kita support bareng-bareng, ayo kita dukung bareng-bareng, enggak Youth 100 enggak cuma berbicara tentang jumlah, ya, tetapi kerinduan kita bersama. Oke, Mas Septi sudah sudah memetakan apa saja yang bisa kita lakukan nanti sepanjang Maret, Januari sampai Maret kita harus ada progres. Oke, gitu. Thank you semuanya. Ini nanti akan tersimpan ya, Kabit ya, akan tersimpan. Nanti akan kami doakan bersama-sama dengan pengurus supaya cita-cita, harapan teman-teman semuanya itu yang ditulis di sini. Mungkin tadi ada yang masih sambil gojekan gitu ya. Tapi saya percaya ketika kalian nulis ada sesuatu yang mungkin tidak tersampaikan di tulisan ini, tetapi Tuhan tahu setiap kerinduan kita sepanjang tahun 2025 ini. Amin. Amin. Saya guys pakai HP. Trik ini gede-gede. Teman-teman semua, harapan-harapan dan impian-impian kita tadi yang kita tulis, kita percayakan, kita taruh di tangan Tuhan. Amin. Supaya Dia akan memberikan yang terbaik buat kita di tahun 2025. Amin. 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 Kita punya banyak harapan yang baik, yang luar biasa yang kita tulis tadi, tapi tidak bisa dipungkiri kalau kita saat ini itu kita itu hidup di tengah generasi apa?
Generasi apa? Gen Z, Gen Alpha. Generasi apa? Beta, koyo COVID tuh, no beta, no delta. Generasi apa guys? Setelah generasi sandwich, generasi strawberry. Ya, generasi strawberry, generasi yang kayaknya dilihat itu bagus, ya, kinyis-kinyis, mengkilap, menyegarkan, gitu ya, seger, lezat, tapi ketika menghadapi tekanan sedikit, melenye. Tahu melenye enggak? Melenye kayak pisang melenye itu loh. Ya, melenye. Teman-teman pernah beli enggak stroberi pakai kap-kapan itu? Mika. Ya, kalau enggak segera dimakan lama-lama melenye, enggak diapa-apain aja melenye. Apalagi dimasukin ke tas, ya, semakin melenye. Melenye gitu. Ya. Katakan kanan kiri, jangan melenye. Jangan melenye. Ya, nanti kita lihat. Generasi stroberi itu istilah yang menggambarkan generasi muda sebenarnya yang memiliki banyak ide gitu ya, yang sangat kreatif namun mudah goyah di bawah tekanan. Di bawah tekanan. Makanya tadi Mas Septi sebut istilahnya melenye. Sebenarnya melenyek sih. Cuma kurang enak kalau nyebut melenyek ya teman-teman. Melenye aja ya, melenye. Nah, dalam bukunya yang berjudul Strawberry Generation, ini Profesor Renald Kasali menggambarkan generasi ini itu sebagai kelompok yang memiliki banyak ide brilian, ya. Dan tingkat kreativitasnya itu sangat tinggi. Ya, terbukti teman-teman semuanya saat ini jago banget gadget. Ya, pinter banget pakai AI. Wih, ya, bikin poster dalam 3 menit selesai. Wih, luar biasa. Push rank sambil merem menang ya. Canggih-canggih pokoknya semuanya ya. Mainan Canva, mainan apa, wah. Luar biasa. Tapi mereka ini sering dianggap mudah menyerah, gampang terluka. Nah ini, kemudian apalagi lamban, nek disuruh kerja ingah-ingih, ya. Kemudian apa? Egois. Egois itu apa? Mentingin dirinya sendiri, ya. Nggak peduli dengan orang lain. Yang penting aku nyaman, comfort. Yang penting aku semuanya aman terkendali, sudah tidak peduli dengan orang lain. Ya, dan pesimis terhadap masa depan. Yuk kita lihat diri kita masing-masing. Yuk guys, yuk ya, lihat diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita hidup di generasi stroberi dan kita menjadi salah satunya. Stroberi melenye. Jangan-jangan kita stroberi melenye, ya. Apakah kamu mudah nyerah ketika menghadapi tantangan? Mudah nyerah ndak? Alah wes lah, capek gitu ya. Ah ya wes lah, memang aku enggak iso, ya wes toh. Wes ra iso, wes buka Google ra iso, wes AI meneh ora iso, ya wes nyerah gitu. Senjata terakhir AI ya toh, ra iso ya wes. Atau kamu gampang terluka. Siapa yang gampang terluka? Bukan terluka ke sayat gini, bukan bro. Bukan terluka itu, hatinya terluka. Siapa yang pernah hatinya terluka? Sudah sembuh apa belum guys? Belum. Jangan sampai melenye ya. Kamu gampang terluka ketika gebetanmu ke kantin bareng cewek lain. Iya. Ya, lihat dari lantai 2. Wih. Jalan dengan orang lain. Aduh. Sakit. Padahal kalau sudah sampai rumah tiap malam jam 6:30 sudah makan malam.
jam 6:30 sudah tidur. Supaya apa? Cepat besok pagi supaya ketemu dia, bisa lihat dia. Nah, ketika lihat dia, malah ke kantin dengan yang lain. Langsung terluka. Gampang terluka saat ditegur orang tua. Saat ditegur sama guru. Pernah dengar berita? Seorang siswa duel dengan gurunya. Gurunya dedel duel. Pernah dengar berita enggak? Viral. Ya. Itu karena generasi strawberry, mlenye. Atau kamu orang yang pesimis terhadap masa depanmu, apa iso ya Kak Septi ya? Koyoknya kok susah ya Kak Septi ya? Ya. Kalau kita strawberry, terus gimana dengan harapan-harapanmu tadi yang kamu tulis di menti? Atau kamu tulis di memorimu, diarimu? Kamu sudah tulis sejak tanggal 1 sampai ini tanggal 4. Kalian tulis semua harapanmu. Diari kosong. Baru tanggal 4 sudah full. Harapan-harapan semua. Terus bagaimana dengan harapan-harapanmu itu tadi? Apakah mudah untuk dicapai atau malah menjadi harapan yang terlalu jauh untuk dicapai di tahun 2025 ini kalau kita jadi generasi strawberry? Paham maksud saya? Paham ya? Gimana? Gimana caranya supaya kita bisa tetap eksis, kita bisa ada di garis harapanmu, impianmu, kalian bisa tetap menang terus dan menggapai harapanmu. Boleh next slide. Gimana caranya bisa eksis di tahun 2025? Next slide. Oke, gimana caranya guys? Ya. Nah, malam hari ini kita mau belajar. Tema bulan Januari adalah memiliki iman. Kita harus memiliki iman yang kuat ya, karena kalau kita lihat hari-hari ini harinya bukan semakin mudah tetapi semakin sulit ya, dan generasi stroberinya ini mungkin lama-lama bergeser jadi generasi pisang, semakin melenye gitu ya. Pisang pelenyet. Ya, ketoknya bagus gitu ya. Tapi ketika dimasukin tas melenyet. Ya, makanya perlu sekali iman yang kuat untuk setiap anak-anak muda. Ketika menghadapi tantangan kita punya iman, aku menghadapi bersama dengan Tuhan. Aku bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Ya, bukan ketika ada masalah, ada tantangan, terus aduh ya wes lah, aku iki takdir ya Allah. Takdir lah, selesailah hidupku. Ngek, main biola malah. Ya kan, sekarang kan gampang sekali, itu ngengek tuh gampang sekali. Mudahnya seperti itu. Makanya kita harus punya iman yang kuat. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita harus miliki iman sejak masa muda. Iman itu disiapkan bukan untuk saat teman-teman sudah menikah, saat teman-teman sudah punya anak, bukan. Tetapi sejak masa muda kita harus punya iman yang kuat. Kenapa? Karena masa muda adalah masa-masa yang sangat rentan, masa-masa yang sangat riskan, iblis menyerang kita, generasi stroberi ini membuat kita itu melenye meneh. Ya, makanya kita harus punya iman sejak masa muda kita. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat ya, kita belum lihat nanti endingnya apa, kita belum lihat nanti kita menang atau kalah, tetapi kita percaya kita akan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Itu iman. Belum melihat tapi percaya aku bisa menghadapinya, aku bisa melewatinya. Ada banyak anak muda yang ngakunya Kristen tapi ketika mereka menghadapi kehidupan yang nyata, mulai ada tekanan dalam hidup, ada masalah, jadi melenyek. Ya, senjata favoritnya ketika ada masalah langsung ngurung diri di kamar, disuruh makan enggak mau. Ya toh? Kayak gitu. Apa yang terjadi kalau anak-anak muda ini, kalau kita ini enggak punya iman sejak masa muda, apa yang terjadi? Ya sithik-sithik khawatir. Ya, sedikit-sedikit khawatir. Bentar. Sedikit-sedikit takut, mudah menyerah. Terus apa lagi? Baperan. Ya, kalau kita enggak punya iman sejak masa muda, ya, kita akan gampang diombang-ambingkan dengan dunia ini. Gampang nyerah karena enggak punya iman. Baperan, maju mundur kalau menghadapi masalah, maju mundur. Iso apa ora ya? Koyo ra iso deh. Iso apa ora ya? Ah, iso. Terus koncone ngomong, "Kowe apa iso?" Aku ora iso. Nah, ya yang terjadi seperti itu. Gampang khawatir, gampang takut, mudah nyerah, baperan. Ayo hari-hari ini, siapa yang mudah khawatir? Siapa yang mudah takut? Ya, siapa yang mudah menyerah? Siapa yang mudah baperan? Ya, teman-teman, harus memiliki iman sejak masa muda. Ini Daud, next slide. Next slide. Mazmur 71 ayat 5, ini keren. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Yuk baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Daud sejak masa muda menaruh imannya, percayanya, menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Sejak masa muda. Nah, ada apa dengan Daud sejak masa muda? Ketika Daud ini menaruh iman, menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Yang pertama, Daud tidak melenyek. Ya. Daud itu tidak gampang sakit hati. Daud itu tidak gampang baper. Daud itu tidak gampang galau. Saat apa? Saat dibedakan dengan kakak-kakaknya. Betul ya? Kakak-kakaknya pekerjaannya di medan pertempuran. Keren, pakai seragam, gagah. Daud ngapain? Daud ngapain guys? Di padang. Hanya mengembalakan beberapa ekor domba saja. Ya. Tidak tahu mamahnya ada di mana, enggak diceritain. Papahnya memperlakukan Daud beda dengan kakak-kakaknya. Ya. Ketika Tuhan menyuruh nabi untuk datang ke rumahnya Pak Isai untuk mencari Daud, yang ditunjukkan oleh Pak Isai siapa? Kakak-kakaknya semuanya. Terus Tuhan ngomong bukan itu semua. Ya, sang nabi ngomong masih ada yang lain kah? Masih ada satu di padang. Ya, dilupain mbak bapak guys. Ya, tapi dia enggak baperan loh. Ya.
Bener enggak? Dia enggak baperan. Itu karena dia punya iman, menaruh iman dan pengharapannya kepada Tuhan sejak masa muda. Daud menjadi pribadi yang berani menghadapi tantangan. Saat ada singa beruang hendak menerkam dombanya, dia yang selalu mengalahkan mereka, ya, dipegang mulutnya, janggutnya ditarik, dijotos, pum. Coba bayangin itu singa loh guys. Singa. Tak ulangi lagi itu singa loh, ditarik janggutnya, dipukul, tes. Wow. Ternyata singanya generasi stroberi, melenye. Enggak, ya itu karena Daud, ya karena Daud selalu menaruh harapan, menaruh percayanya kepada Tuhan sejak masa muda. Ya, ketika ada singa, ketika ada beruang datang, ada masalah datang, dia tidak terus lari saat menghadapi tantangan. Woi, dombaku, ada singa, Pak tolong. Ya, tidak seperti itu. Pak tolong iki, piye Pak. Tapi dia hadapi, dia kalahkan tantangan itu bersama dengan Tuhan. Ya, ingat kisahnya ketika dia mengalahkan Goliat. Ya, karena apa? Karena dia selalu menaruh percayanya, menaruh harapannya kepada Tuhan sejak masa mudanya. Daud juga bisa ngerti isi hati Tuhan. Ya, coba kalau teman-teman ini yang masih muda bisa ngerti maksud Tuhan di dalam hidupmu masing-masing. Apa enggak ngeri superjutnya nanti jadinya? Horek superjutnya. Kalau kita masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 47. Ya, semuanya ini bisa ngerti isi hati Tuhan di dalam hidupmu. Wah, pasti gerejanya luar biasa. Pasti gerejanya luar biasa. Pasti hidupnya keren, anti melenye, anti gores. Anti gores, ya. Daud jadi pemenang, bisa mengalahkan Goliat. Daud dipromosikan jadi raja. Kalau sejak masa muda kita beriman kepada Tuhan, maka hidup kita tidak akan melenye. Kita akan jadi pribadi yang berani menghadapi tantangan, jadi pribadi yang bisa ngerti isi hati Tuhan, dan kita bisa menjadi pemenang. Sing amin siji tok yang siap. Ya, amin. Ya, luar biasa. Yang kedua, gimana caranya? Kita harus memiliki iman bahwa hidupmu ada di tangan Tuhan. Hidupmu ini ada di tangannya Tuhan. Pernah bayangin enggak? Hidup kita itu ada di tangannya Tuhan. Pernah bayangin enggak? Tangannya Tuhan. Berarti tangannya sebesar apa? Ya, berbicara mengenai perlindungan Tuhan. Ayatnya next slide. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Di tanganmu apa yang kau lukis, guys? Ada enggak kalian yang ngelukis di tangan? Nama pacarnya aja ditulis Sastro. Malah guyu. Benda ada yang sama maksud saya. Ya, biasanya kan gitu ya. Coba teman-teman bayangkan, telapak tangan itu kan salah satu bagian penting yang sering kita lihat, bener enggak? Bener enggak? Mau pakai foundation, ya kan? Pakai tangan enggak sih? Foundation gitu ya? Oh, pupuk ini ya. Nek sing pakai gini apa? Mesti kan kita lihat ya, hand body kita lihat pasti, ya kan? Mau gosok gigi, mau sabun aja lah, pakai sabun mau mandi wis. Kalian lihat pertama sabunnya, oke ya, sabun cair misalnya ya. Terus kalian mau tuang, kalian lihat apa?
Ya telapak dong. Enggak kan, dulu loh. Spons ya, tapi ada telapak tangan dulu sebelum ada sponsnya. Ya. Kalau teman-teman mau nulis sesuatu pakai bolpen, ya, ketika kalian mau nulis gini, pasti telapaknya kelihatan. Kalau ada coretan sedikit aja, pasti kalian lihat, ya apa toh? Oh, jebule kapalan. Saya guys, ternyata kapalan. Sedikit, kelihatan sedikit, tapi itu sangat menarik perhatian. Apalagi di tangannya kita itu dilukis di telapak tangannya Tuhan. Tiap kali Tuhan beraktivitas, coba bayangin ya. Tiap kali Tuhan beraktivitas, mungkin lagi laya-laya gini ya Tuhan ya. Mungkin enggak ya di surga laya-laya Tuhan. Laya-laya lihat tangannya, wih, ada Joel. Ya kan? Wih, ada Timothy. Karena terlukis di telapak tangannya Tuhan. Pasti kita itu akan jadi pusat perhatiannya Tuhan. Amin. Sama juga kita itu dilukis di telapak tangan Tuhan. Setiap hari kita dilihat oleh Tuhan. Setiap hari, setiap waktu kita diperhatikan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena ada di telapak tangan Tuhan. Kalau kalian dilukis di telapak tangannya berarti kalian itu sangat penting sekali. Ya, kalau kalian dilukis terus ditaruh dicantelke di tembok, mungkin orang tersebut bisa terlewatkan, betul enggak? Bisa terlewatkan. Tetapi kalau di telapak tangan mau tidur aja kelihatan di telapak tangan ini wajahnya Alphonse. Mau tidur aja kelihatan Casey ini. Ya. Kita itu jadi orang-orang yang sangat dipeduliin sama Tuhan. Amin. Jadi salah kalau kalian punya persepsi ketika kalian menghadapi masalah, terus kalian ngomong, "Tidak ada yang peduli sama aku." Salah besar. Karena kalian tuh terlukis di telapak tangannya Tuhan. Kalau kalian dilukis, berarti kalian itu sangat penting. Kalian itu diperhatikan sama Tuhan, kalian itu dipeduliin sama Tuhan. Tuhan tahu enggak kalau kalian sedang cari kerja, Tuhan tahu. Tuhan tahu enggak kalau kalian sedang mengalami masalah keluarga, Tuhan tahu. Dan Tuhan itu peduli. Tuhan enggak akan pernah hapus wajah kita dari telapak tangannya. Amin. Tuhan tahu kalau kalian itu hujan-hujan, dia masih ngejar target naik motor gitu, Tuhan tahu. Tuhan tahu dan Tuhan sangat peduli sama kamu. Makanya kita itu dilukis di telapak tangannya Tuhan. Ayo malam hari ini ingat terus, kita harus punya iman bahwa Tuhan itu selalu mempedulikan hidup kita. Hidupmu dan hidupku. Sekalipun aku ngeselin Tuhan, tetap dipedulin sama Tuhan. Enggak terus kalau kalian membuat hati Tuhan sedih, ya, terus Tuhan menghapus. Wah iki Joel marah emosi ya, Bos. Enggak seperti itu. Ya, kita akan selalu ada di telapak tangan Tuhan. Kita itu selalu menjadi pusat perhatian Tuhan. Amin. Sekalipun engkau sedang tidur, Tuhan memperhatikanmu, mempedulikanmu. Dia paling tahu kalau kita sedang menghadapi tantangan. Dia nomor satu yang paling tahu. Tapi kita curhatnya sama siapa? Ketika kita ada masalah, Tuhan itu nomor satu yang paling tahu. Ngerti, oh Tina lagi mengalami masalah ini. Dia tahu, Tuhan itu tahu. Tapi kita seringnya curhat pertama sama siapa? Ya. Nah itu. Jangan pernah merasa hidupmu itu yang paling sial.
Pernah enggak ngerasa, uripku ki sial toh isine? Pernah enggak? Sampai merasa gitu. Hidupku itu kena kutuk. Guys, stop. Tahun 2025 kita harus stop itu semua menganggap hidup kita itu hidup yang sial, hidup kita hidup yang apa tau jenenge? Ketimpa masalah, ketimpa musibah terus, hidup yang sial, hidup yang kena kutuk. Stop itu semua karena hidupmu dipeduliin sama Tuhan. Ngomong kanan kiri, kamu dipeduliin sama Tuhan. Ngomong lagi, enggak apa-apa dia enggak peduli sama kamu, tapi Tuhan tetap peduli sama kamu. Asik. Percayalah, miliki iman bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Tahun 2025 kita harus yang pertama apa? Miliki iman sejak masa muda. Yang kedua, kita harus miliki iman bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Yang ketiga, miliki iman bahwa kita tidak pernah sendiri. You'll never walk alone. Mantap. Liverpool. Kamu enggak pernah jalan sendiri, enggak akan pernah jalan sendiri. Kita harus miliki iman itu. Ketika kalian menghadapi masalah, ketika kalian harus menghadapi tantangan, kalian itu enggak bakal sendirian. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Mana Kak Septi? Enggak dijawab-jawab. Maybe bukan sekarang. Karena Tuhan kepengen menikmati prosesnya bersama dengan kamu. Kamu akan melihat, kamu akan bisa cerita dengan orang lain kalau Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sebaik-baiknya yang baik. Amin. Yang kita percaya, kita punya pikiran, kita punya doa yang terbaik menurut kita. Tapi Tuhan punya yang lebih baik buat kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Next slide bisa? Ayatnya. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Amin. Amin. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan menyertai engkau. Sebab Tuhan, Dia tidak akan membiarkan engkau. Sebab Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Orang yang kita andalkan di dunia ini bisa meninggalkan kita, tetapi Dia Tuhan yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam kondisi apapun, ketika engkau menghadapi di depanmu ada singa, ada beruang, ya, dan sudah mangap-mangap, sudah ilernya sudah nata-nata, siap menerkam. Jangan jadi pribadi yang strawberry, Pak, tolong. Ya. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Jangan pernah merasa menyendiri. Sepanjang tahun 2025 Tuhan akan berjalan di depanmu. Tuhan akan menyertaimu. Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Tuhan tidak akan membiarkanmu. Jangan pernah takut. Tahun 2025 adalah tahun yang Tuhan sudah sediakan buat kita untuk menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Boleh kita ada di generasi strawberry? Boleh ya? Boleh ya? Boleh, benar. Boleh kita ada di generasi strawberry, teman-teman kita strawberry, ya. Tetapi kita jangan jadi strawberry yang melenyeh. Ya, kita jadi strawberry yang kuat. Ya, yang benar-benar bagus, berkualitas. Karena apa? Karena yang pertama, kita memiliki iman sejak masa muda. Yang kedua, karena kita memiliki iman bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan yang ketiga, kita memiliki iman bahwa kita tidak pernah sendiri. Selama tahun 2025 ini, kalau kita memiliki tiga ini, saya percaya hidupmu
akan menjadi hidup yang luar biasa. Hidupmu akan bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia. Wih, kayak lagu ya. Lagu ya. Seperti itu. Ayo teman-teman, ya, miliki iman itu. Ya, miliki iman itu ketika menghadapi tantangan. Percayalah kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah kalau hidup kita sudah ada di tangan Tuhan. Amin. Seberapa banyak yang mau sejak masa muda memiliki iman di dalam Tuhan. Boleh angkat tangan? Ya. Kesimpulannya adalah yuk kita memiliki iman sejak muda, kita memiliki iman bahwa hidup kita di tangan Tuhan, dan kita memiliki iman bahwa kita tidak pernah sendiri. Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama. Cek. Gajah ya guys. Kira ngerti intronya iki. Teman-teman percaya setiap janji-janji Tuhan yang teman-teman sudah dapatkan, baik malam hari ini atau hari-hari sebelumnya, setiap teman-teman baca firman Tuhan, kalian menemukan janji-janji Tuhan. Percayalah janji Tuhan. Ya, Dia yang sanggup menggenapi. Kita punya Tuhan bukan Tuhan yang sembarang. Dia Tuhan yang besar. Ya, Tuhan yang besar, yang melukiskan wajah kita di telapak tangannya. Yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kalau mungkin di awal tahun ini kau mengalami takut, mulai khawatir, mulai tidak pede dengan masa depan kalian, ya, malam hari ini ayo miliki iman. Kita belajar bersama, kita jalan bersama, kita miliki iman, kita belajar punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan di setiap lakumu, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami malam hari ini mau menyatakan bahwa kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Nyatakan sungguh-sungguh. Ku hidup karena percaya, ya Tuhan, Kau yang berjanji setia. Saya percaya bahwa Tuhan pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan dengan iman. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Malam hari ini Engkau yang menguatirkan orang tuamu, serahkan pada Tuhan kekhawatiranmu. Sepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Malam hari ini Engkau yang ragu-ragu, Engkau yang pesimis dengan masa depannya. Tuhan yang besar, ayo bangkit imanmu, bangkitkan imanmu. Kalau engkau punya Tuhan yang besar, kalau hidupmu ada di telapak tangannya, percayaku ya Pak. terima sekarang Tuhan, terima sekarang kemenangan darimu. Ayo bangkitkan imanmu bersama-sama, katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Sekali lagi katakan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat Tuhan, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, ku punya Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami, yang selalu bersama kami. Yang tak pernah membiarkan kami, yang selalu peduli akan hidup kami. Tuhan yang besar, yang setia. Kau Tuhan yang mengalahkan ketakutan, mengalahkan kekhawatiran. Kalau malam hari ini engkau sedang dalam ketakutan, engkau punya Tuhan yang besar, engkau punya Tuhan yang sanggup, engkau punya Tuhan yang setia, engkau punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Kalau saat ini engkau masih terluka, ada hati-hati yang terluka, yang kecewa, Dia Tuhan yang sanggup membalut lukamu, menyembuhkan lukamu.
Tuhan, kami mau tahun 2025 menjadi tahun yang luar biasa bagi setiap kami, Tuhan. Di studi kami, Tuhan. Di pekerjaan kami, Tuhan. Di pelayanan kami, Tuhan. Di keluarga kami, Tuhan. Tahun 2025 menjadi tahun yang luar biasa bagi kami karena kami memiliki iman di dalam Engkau, Tuhan. Karena kami memiliki iman bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Karena kami memiliki iman, Tuhan, bahwa Engkau, Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan, di tahun 2025 ini. Silakan teman-teman berdoa untuk setiap harapanmu, berdoa untuk setiap cita-citamu, impianmu, pergumulanmu tahun ini. Serahkan sama Tuhan malam hari ini. Dia punya jawaban yang terbaik buat engkau. Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Tuhan, Engkau mendengar setiap pergumulan kami, kerinduan kami untuk sepanjang tahun 2025 ini, Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan. Kami mau terus belajar untuk memiliki iman, Tuhan, di dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan adalah tempat yang benar untuk kami menaruh percaya kami, menaruh pengharapan kami, Tuhan. Dan kami akan melihat ketika kami berjalan menaruh iman dan pengharapan kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kami akan melihat hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan ini tahun 2025 ini dipenuhi dengan hal-hal yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau terus menguatkan kami. Kami bawa Tuhan. Kami bawa Tuhan untuk visi Youth 100 tahun 2025 Tuhan. Kami mau menghidupinya kembali Tuhan. Kami mau berikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami rindu Tuhan. Banyak anak-anak muda di tempat ini berjumpa dengan Tuhan. Mengangkat tangannya Tuhan, bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Bersujud di altar-Mu Tuhan, menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Kami rindu banyak anak-anak muda di tempat ini diubahkan. Tempat ini menjadi tempat pusat pujian penyembahan. Tempat ini menjadi tempat pusat di mana orang-orang muda berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita mau pulang dengan berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, berkatilah studimu, dan diberkatilah pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang pulanglah ke rumah masing-masing dengan berkat dan kasih Tuhan yang terbaik. Terpujilah nama Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama yang kita katakan, amin. God bless you all.